Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah memotong tubuh hewan. Bahsul Masail Senin 5 Jumadil Tsani 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. Dihafalkan itu, lupa terus saja. 18 Januari 2021 Masehi. 1442. Masalah memotong anggota tubuh hewan. Ada sebagian orang melakukan proses peternakan hewan dengan cara memotong anggota tubuh hewan tersebut. Ini ada orang-orang aneh yang kemungkinan ini juga cara ini diambil dari cara-cara orang yang enggak sholat. Seperti beternak kepiting soka dengan memotong kakinya, yang mana setelah 15 hari kemudian kepiting itu akan berganti cangkang, kaki, serta capit baru yang masih lembek. Seperti juga ayam yang masih kecil, paruhnya dipotong sedikit, kira-kira setengah senti atau ya 0,1 mungkin, atau berapa mili, nggak ngerti, ada beberapa mili, enggak banyak, kalau nggak salah motongnya itu ada 3 milian gitu. Atau bisa juga dengan dibakar, yaitu dibakar dengan cara paruhnya dibakar dengan cara menempelkan pada besi panas. Ada lah peternak itu, nggak tahu untuk apa seperti itu, atau supaya wallahu alam. Kadang-kadang juga seperti memotong salah satu mata udang lobster itu, dipotong satu matanya. Ada juga cara begitu itu. Pertanyaan, bagaimanakah hukum beternak kepiting soka, kepiting yang diprotoli kakinya tadi? Ayam dengan cara yang seperti itu, paruhnya dipotongi, atau lobster dengan matanya dipotong satu. Jawabnya adalah, ini ada beberapa pendapat. Menurut pendapat sebagian para ulama dinukil dari Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, hukumnya adalah makruh hal yang seperti itu. Tetapi sedangkan menurut Imam Muhammad Salim bin Sa'id dalam kitab As'adur Rafiq Syarah Sulam Taufik, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar seperti ini. Ini banyak hadis-hadis mengenai muslah, yaitu memotong ini. Bahkan Nabi melaknat orang yang berbuat muslah, memotong bagian-bagian tubuh daripada hewan ini. Makhluk hidup, maksudnya makhluk hidup. Ini kalau ya beternak, itu beternak yang baik kan. Ini kayak ayam ini suka kabur-kabur aja, potong aja kakinya ini. Itu yang enggak benar. Ini ayam ini suka kabur, kalau potong lehernya dimakan enggak masalah. Itu sembelih namanya. Ini potongi kakinya, dipotongi cucuknya, dicudes matanya. Nah, itu dosa besar. Kita ini harus punya adab dengan makhluk-makhluknya Allah. Berbuat sama binatang aja itu enggak boleh, apalagi berbuat kepada manusia. Itu ada seorang sahabat yang mau mengambil anak burung atau anak ayam itu, maka ibunya itu melindungi anak-anaknya. Maka akhirnya oleh baginda Nabi, kenapa kamu buat seperti itu? Biarkan aja. Masalah nginang, nginang itu makan pinang, makan pinang.
Kebiasaan masyarakat zaman dulu bermacam-macam, salah satunya adalah nginang, yaitu makan pinang. Bahasa Jawanya nginang. Bahkan zaman sekarang pun bukan hanya orang tua saja, tapi sebagian orang, anak-anak muda juga ada juga yang meminatinya. Nggak tahu kenapa. Di antara bahannya adalah daun sirih yang diulai sedikit kapur, gampeng, potongan buah pinang, gambir, kadang ditambah dengan tembakau. Setelah racikan, kadang-kadang itu tergantung selera gitu. Setelah ada yang manis, ada yang asin, ada yang macam-macam rasanya lah itu. Setelah racikan bahan-bahan tersebut selesai, diramu, sirih itu dikunyah secara bersamaan. Kemudian setelah puas mengunyahnya, nggak tahu apa rasanya sudah hilang atau gimana, air liur dari hasil nginang tersebut dibuang bersamaan dengan ampasnya. Menurut yang pernah mencobanya, katanya orang yang nginang ini akan kembali semangat dan lebih fresh lagi. Enggak, ini sugesti aja. Semua orang itu kalau sudah ketagihan itu ya mesti akan berkata seperti itu. Yang ahli nginang, habis nginang apa tuh kamu nginang? Habis nginang itu semangat, mata melek. Orang yang suka kopi, habis ngopi itu semangat. Orang yang suka cai, maka cai itu semangat lagi. Orang yang suka ngerokok, ini menjadikan sholat jadi khusyuk. Itu ya omong kosong itu. Bahkan bisa untuk obat penyakit sariawan dan lain-lain. Kalau ini mungkin bisa, karena itu ada sirihnya ya. Karena sirih itu bisa mengobati sariawan itu. Sekarang masalah bagaimana hukum nginang. Sebenarnya diperinci, jika bahannya cuma menggunakan pinang, sirih, kapur atau kapur yang dimatikan itu, maka hukumnya boleh aja karena tidak ada bahan yang berbahaya di situ. Tapi jika bahan-bahan di atas ditambah tembakau, lah ini, karena tembakau itu berbahaya. Jika membahayakan, hukumnya adalah haram karena itu membahayakan diri. Kalau hukumnya itu kayak ngerokok ya. Merokok itu pabriknya sendiri sudah menulis merokok membunuhmu. Kalau sudah begitu berarti ya orang merokok berarti membunuh diri. Ya seperti itu saja. Kalau makan tembakau dengan cara dikunyah-kunyah begitu, efeknya juga sama dengan rokok ya. Kan katanya kok ya lebih berbahaya daripada rokok malahan. Ini kan sama dengan golden itu kan. Golden itu kan tembakau di lembutkan itu terus digosok-gosok di gigi. Nah, nanti pusing gitu. Kalau belum pernah itu, yang seperti itu ya karena sebenarnya mabuk tembakau itu. Sebetulnya ada cara yang lebih baik lagi daripada itu, yaitu dengan menggodok tembakau dan diminum 1 liter. Ini bukan hanya membawa kabur otak, membawa kabur nyawa itu. Itu langsung melayang-layang nyawanya. Akhirat terus nih pisan. Apakah nginang ini? Jangan ini nanti dipraktekkan ya. Yang pinter gitu loh, tidak ngomong itu. Apakah nginang ini dapat menurunkan muru'ah, harga diri atau kurang pantas sebenarnya jika dilakukan di negeri kita ini, di negeri Indonesia lah, secara umum dan khususnya di lingkungan pondok pesantren. Ditafsir, bila dilakukan sendiri, tidak di hadapan orang lain, khayal, maka tidak menghilangkan muru'ah. Tapi bila dilakukan di hadapan orang lain, apalagi dalam pertemuan, mungkin dalam musyawarah atau jamuan selamatan atau ngaji, maka ini bisa menghilangkan muru'ah.
Karena seperti meludah di hadapan orang itu kalau di negeri kita ini kayaknya kurang sopan. Sopan apa kayaknya? Tengah-tengah ngaji ngeludah mana gitu kayaknya. Itu tergantung di masalah muru'ah ini tergantung di waktu tertentu dan tempat tertentu. Itu bisa dirasakan sendiri di hatimu. Masalah apa itu menurunkan harga diri. Ya. Orang Islam itu harus jaga harga dirinya, itu harus dijaga. Karena kalau orang Islam itu tidak jaga diri, itu nanti akhirnya jadi tidak jaga agama. Masalah jual beli pupuk kandang, maksudnya ya itu kotoran itu, ayam, kambing, sapi. Bagaimana cara jual beli pupuk kandang? Jika diakati jual beli, maka tidak sah karena itu barang najis. Adapun jalan keluarnya adalah dengan cara hibah yang itu bermakna naklul yad, yaitu dengan cara naklul yad, ijol kayak gantian gitu saja. Dia apa itu memindahkan dari tangan dia ke tangan orang lain. Dia tangan orang lain memindahkan dari tangan dia ke tangan kita. Itu seperti itu. Ini bukan jual beli loh ini pokoknya yos. Wah ngolah ngalih nih. Duit sing asale nang tak cekel lagi ganti mbok cekel. Lah apa itu pupuk kandang yang kamu pegang itu sekarang ganti tak pegang itu saja. Gantian. Nah aja sudah selesai. Kayak ijol-ijolan. Nggih. Tayamum di tembok rumah sakit. Bagaimana hukum tayamum di tembok rumah sakit? Kalau ada debunya maka boleh, kalau tidak ada maka tidak boleh. Kayaknya kalau tembok rumah sakit itu enggak ada debunya. Enggak ada debunya ya. Ya, maksud rumah sakit ada debunya di temboknya yang enggak ada. Kayak kandang jaran enggak ada. Itu ya enggak ada lah itu. Ada Pak itu sedikit tidak tampak dan tidak bisa dirasakan. Nah, kalau tak tampak enggak bisa dirasakan, terus bagaimana kamu tayamumnya? Enggak. Ya, ini menurut saya enggak ada lah kalau begitu. Kecuali tembok bagian mana? Ya. Tembok rumah sakit yang bagian luar di tembok pagarnya sana, terus itu yang dekat sama tanah itu, ya itu mungkin ada itu. Tembok rumah sakit di dalam kamarnya ya enggak ada debunya lah. Ba'diyah Jumat dengan niat ba'diyah zuhur. Bolehkah sholat ba'diyah Jumat dengan niat ba'diyah zuhur? Ini tidak boleh sebetulnya. Kalau ia sengaja dan tahu hukumnya maka tidak boleh dan sholatnya batal. Tetapi kalau tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya maka sholatnya sah dan hukumnya sholat sunnah mutlak begitu saja. Ya, memang nggak tahu gimana lagi. Jadi kalau orang itu qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat itu ya niatnya qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat begitu, bukan ba'diyah zuhur. Ya ba'diyah Jumat. Gitu. Nah, salatnya salat Jumat. Begitu para ulama fikih gitu caranya. Tidak boleh nanti ba'diyah Jumat terus malah Jumat sama zuhur itu sama saja, itu durul lanang masalahnya. Itu enggak kalau ulama fikih enggak boleh itu. Kalau bila Jumat ya harus ba'diyah Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, alif baina qulubihim li sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.